Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita kaji bersama teman-teman bagaimana membangun SDM yang inovatif dalam berbagai hal. Inovatif dalam teknologi, informasi, komunikasi, manajerial, dan lain sebagainya. Nah, menarik untuk kita kaji, ada beberapa pandangan di masyarakat bahwa umat Islam sangat kecil keterlibatannya di dalam menyelesaikan kasus-kasus vaksin corona atau teknologi-teknologi baru hari ini. Namun di beberapa sisi juga ada yang melihat bahwa ada keterlibatan umat Islam dalam mengambil inovasi untuk menyelesaikan problem hidup dan kehidupan di era saat ini. Salah satunya yang kita lihat bahwa ada berbagai pandangan yang melihat bahwa keterlibatan umat Islam itu sangat kecil atau boleh dikatakan tidak ada ketika ditarik ke ilmu sosial, karena ilmu sosial biasanya yang general, baik dari individu maupun kelompok atau bahkan ke negara yang notabene berlabelkan Islam. Namun menariknya ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa ada loh keterlibatan walaupun skalanya masih kecil atau dari sisi informasi masih sangat tertutup. Nah, perbedaan-perbedaan ini jadikan oleh kita menjadi wacana untuk mengembangkan dialog dan diskusi, dan juga untuk memotivasi bagaimana umat Islam ke depan bisa, atau kita bangsa Indonesia ke depan bisa melakukan inovasi terhadap penyelesaian persoalan yang muncul di era saat ini. Begitu juga kita bisa membangun SDM yang lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi, lebih bisa membangun bagaimana Indonesia menjadi negara maju. Bukan sekedar label atau bukan pemberian label dari yang lain, tetapi hakikatnya itu. Karena kita harus ingat bahwa tugas kita atau tugas negara Indonesia atau diri kita sebagai individu adalah bagaimana mampu mencerdaskan, mampu mensejahterakan. Nah, ini tugas kita, sahabat semua, untuk mendialogkan, untuk mendiskusikan seperti apa sih. Semakin banyak pendapat, semakin banyak perbedaan, maka itu hakikat ilmu pengetahuan. Karena munculnya teori-teori baru juga karena adanya perbedaan. Sahabat semua yang belajar tentang SDM ini, mari kita selalu mencoba untuk berbeda yang memberikan manfaat, tetapi berbeda bukan yang merusak atau berbeda yang mubadir. Berbeda yang mendatangkan energi atau semangat baru untuk bisa berkembang dan untuk bisa memajukan diri kita dan negara kita ini. Selamat mengikuti diskusi kita ini dan semoga bermanfaat. Kemudian dari sisi pendidikan, ya, dengan adanya pandemi ini, kalau saya melihat kan dari sisi individu umat kita itu yang menemukan vaksin nggak ada, yang menemukan obatnya nggak ada, dari sisi organisasi keislaman juga belum muncul. Begitu siapa bilang Pak Aziz? Anda tahu vaksin Moderna yang menemukan siapa? Orang Islam. Justru itu dari komunikasi yang muncul, itu kan tidak muncul bahwa itu bagian dari umat Islam. Itu problem komunikasinya. Ya, itu tinggal persoalan branding. Nah, itu soal branding, soal bagaimana itu menjadikan isu untuk menyemangati orang Islam. Dua penemu vaksin Moderna itu kan orang Turki yang ada di lab Jerman. Itu ilmuwan Turki dua-duanya. Dan sekarang menjadi saintis yang sangat-sangat kaya karena nilai sahamnya langsung naik. Tapi dari sisi branding, dari sisi komunikasi yang muncul kan tidak ada. Ya, ada sih. Cuman kurang landing. Iya. Tapi artinya kalau dibuka di internet itu langsung keluar. Siapa penemu vaksin Pfizer sama Moderna? Dua-duanya kalau nggak salah, seingat saya. Itu dua-duanya ilmuwan Turki yang sudah menjadi warga negara Jerman.
Nah, yang memproduksi dalam skala besar itu kongsi antara perusahaan Jerman dengan perusahaan Amerika, itu yang terjadi. Itu ilmuwan Muslim dua-duanya. Tapi dari sisi komunikasi sama sekali itu tidak terkomunikasi. tinggal media mau branding itu seperti apa. Itu kan berarti sisi lemah kita yang Iya. tidak bisa memunculkan itu. Tapi ilmuwan kita sudah menolong begitu banyak orang lewat inovasinya. Nah, itu problemnya. Pertanyaannya adalah kenapa Jerman yang fasilitasi itu, bukan Turki? Itu problemnya orang Turki. Tapi Turki sekarang risetnya luar biasa, Pak Aziz. Oh, Turki salah satu peradaban yang salah satu bangsa yang di masa depan udah diramalkan akan naik. Gitu. Justru itu maksud saya, kan banyak problem yang muncul. Jadi kalau boleh saya tahu bahwa di satu sisi umat Islam bisa jadi muncul, tapi di sisi lain tertutup, terhijab gitu kan. Di sisi ini terbuka, tapi di sisi ini tertutup juga. Ada satu buku yang nanti bisa saya share mungkin ke Pak Aziz ya. Udah ada terjemahannya kalau nggak salah. Bahwa hubungan tingkat kemajuan masyarakat Muslim itu bergantung pada ini Pak Aziz, model pemerintahannya. Semakin demokratis, semakin maju. Semakin otoriter, semakin enggak. Itu ada riset soal itu. Dan itu provokatif buku ilmunya. Mungkin mahasiswa-mahasiswa Pak Aziz bisa mereview buku ini Pak Aziz. Itu. Jadi bagaimana kemampuan Muslim untuk mengembangkan khasanah keilmuan dan inovasinya itu sangat bergantung pada model pemerintahannya. Itu. Tapi yang menarik Iran lagi. Iran itu nggak terlalu demokratis, tapi kenapa bisa semaju itu? Nah, itu menarik juga pertanyaannya. Apa yang ada di Iran itu? Pendidikannya seperti apa gitu loh. Rusia itu nggak terlalu demokratis. Kenapa semaju itu? Itu menarik. Dalam teknologi ruang angkasanya juga luar biasa, luar biasa. Google satu orang Rusia. Mana? WhatsApp Rusia. Apalagi Telegram Rusia. Kenapa itu bisa? Kenapa masih pakai www? Kita masih www, mereka udah tingkat lanjut lagi. Sudah berada. Mereka sudah berpikir bukan internet yang kita gunakan hari ini. Nah, teknologi yang untuk publik itu teknologi yang tertinggal sekitar 10-20 tahun Pak Aziz. Risetnya udah jauh di sana mereka. Turki sekarang misalnya dari industri pertahanan aja ya. Turki sekarang menjadi pemain penting dalam industri militer Pak Aziz. Drone mereka luar biasa sekarang. Larisnya setengah mati. Karena terbukti di Suriah pertama, yang kedua di perang Azerbaijan di Nagorno-Karabakh kemarin. Mereka sebentar lagi udah bikin pesawat siluman sendiri, sudah bikin kapal induk sendiri. Bukan 402. Sudah bikin. Indonesia itu sedang melakukannya sekarang. Maju juga. Karena kita kan punya perjanjian dengan Korea Selatan tuh untuk pembelian 11 atau 12 unit kapal selam, yang 2 dibikin di Korea, selebihnya dirakit di PAL. Dan itu akan membuat kita menguasai teknologi kapal selam, pembuatannya, industrinya. Gitu. Nah, tinggal nanti supply chain untuk komponennya mampu enggak, gitu loh. Misalnya metalurginya kan berbeda tuh, mesinnya juga berbeda tuh. Nah, sebentar lagi kalau pemerintah punya istilahnya political interest untuk kemandirian teknologi dengan percaya dengan riset yang kuat melibatkan para saintis kita bisa maju ke sana. Seperti halnya Turki misalnya yang dilakukan itu gitu. Bayangkan itu industrinya itu kan yang gede itu kan beberapa itu kayak Turkish Aerospace, kemudian Anselsan dan segala macam. Pesawat siluman Amerika F-35 itu 2000 komponennya dibikin di Turki Pak Aziz. Oke. Jika seperti itu maka perbaikan kita dari sisi pendidikan SDM di masa sekarang yang orang belajar virtual, online dan lain sebagainya, berarti yang harus diperbaiki menurut Anda pada sisi apanya? Pertama gini ya, pendidikan itu tidak hanya untuk membuat transformasi ilmu pengetahuan, tapi juga untuk membentuk ini manusia itu menjadi beradab. Itu fungsi dasar pendidikan itu. Kalau sekedar transformasi pengetahuan, kita bisa baca buku dimanapun sendiri-sendiri, bisa nyari guru dimanapun sendiri-sendiri.
Tapi untuk menjadi beradab itu tugas yang berbeda, fungsi utamanya justru di situ. Karena sains, perkembangan sains, teknologi tanpa keberadaban ini, beradabnya manusia berbahaya. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan untuk membuat percepatan? Satu, manusianya juga tumbuh menjadi lebih beradab. Yang kedua, penguasaan pengetahuan juga menjadi lebih baik. Yang ketiga juga punya skill, soft skill yang baik gitu. Itu yang harus dilakukan. Nah, apa yang diperlukan untuk sampai ke arah sana? Yaitu tadi, kita tetap harus menjaga semangat untuk di level kepakaran itu tetap dibutuhkan. Nggak semua orang bisa di vokasional semua. Jadi ahli yang memang benar-benar ahli di level fundamental itu harus diperbanyak. Bukan ahlinya ahli ya. Dibutuhkan itu. Kalau tanpa adanya kepakaran, inovasi kita itu cuma soal remeh-temeh. Misalnya cuman inovasi bikin konten medsos atau framing medsos atau model desain tertentu, gimmick tertentu. Hanya itu yang terjadi. Tapi nggak bisa bikin lompatan yang fundamental sehingga kita punya diferensiator, punya pembeda yang signifikan dengan bangsa-bangsa lain. Harus milih core nanti. Core-nya apa sih kita? Nah, itu harus sana. Dan itu dibutuhkan komitmen yang luar biasa. Kalau arah riset harus kemana itu untuk peningkatan kualitas SDM kita? Riset itu macam-macam kan. Ya. Ada yang orientasinya ya orientasi ngisi jurnal juga ada. Ya. Tapi kalau riset yang dibutuhkan lebih lanjut sekarang kan bukan lagi ngomongin Q1, Q2 jurnal, bukan itu. Tapi bagaimana orang itu punya inovasi yang penting, yang fundamental secara filosofis di bidangnya masing-masing. Kita punya satu Habibie Pak Aziz. Mungkin Cina punya 100, Rusia punya 1000, Amerika punya 2000 Pak Aziz. Kita baru punya satu Habibie. Iya. Yang disia-siakan di Indonesia. Ya, dikasih kesempatan, cuman mainnya terlalu sendirian juga gitu loh. Itu. Yang kedua itu risetnya itu selain di wilayah teoritik yang fundamental, ya, di hard science ya, di pure science, itu juga dibutuhkan riset yang bisa melahirkan bukan hanya teori tapi juga produk. Gitu. Jadi riset itu bisa melahirkan produk, bisa melahirkan teknologi, bukan hanya melahirkan teorinya. Oleh karena itu kemudian yang terjadi, yang dibutuhkan dalam menciptakan produk itu bukan lagi interdisiplinary, bukan riset antar disiplin, bukan lagi semata-mata menyatukan dua metode, bukan itu. Mixing. Tapi yang dibutuhkan adalah satu peleburan dari antar ilmu untuk menghasilkan satu produk tertentu. Contohnya, di Amerika itu ada lembaga riset namanya Boston Dynamics yang biasanya untuk bikin robot-robot super canggih. Robot yang udah makin mirip manusia, mirip binatang, mirip apapun. Itu untuk sampai ke sana yang dilibatin tuh ada ahli cybernetik. Itu ngomongin bagaimana sirkuit otak manusia bagaimana sirkuit otak manusia itu bisa ditransformasi ke dalam menjadi otak robot. Ada ahli linguistiknya itu karena tanpa linguistik orang nggak bisa memahami cybernetik. Itu harus dibutuhkan lagi ahli elektroniknya juga dibutuhkan. Semikonduktornya untuk memadatkan mesin yang besar menjadi kecil, makin ringkas sebesar tangan. Itu. Artinya belum lagi materialnya, ngomongin metalurginya, logamnya, bahan kompositnya segala macam. Itu berapa ahli yang terlibat sampai ke sana untuk menciptakan satu produk. Salah satu contohnya seperti itu kayak Boston Dynamics. Kita punya nggak lembaga riset kayak gitu? Nggak punya. Ego disiplinnya juga, ego fakultasnya juga makin tinggi. Gue nih dari ekonomi ini yang bikin sejahtera. Belum tentu juga ternyata ya, ilmu ekonomi itu juga yang membuat kemiskinan gitu loh. Kemiskinan struktural kan akibat sistem ekonomi yang diciptakan juga oleh para ilmuwan ini gitu loh. Misalnya seperti itu. Jadi bukan ilmu ekonomi yang menciptakan
kesejahteraan, tapi ekonomi yang justru menciptakan kemiskinan sistematik gitu loh. Macam itu. Jadi semua bidang harus melakukan autokritik terhadap bidangnya sendiri-sendiri, dan karena itu dibutuhkan kerendahan hati bahwa kita itu cuman part, hanya bagian dari satu landscape pengetahuan yang sangat besar. Oke, terima kasih. Itulah diskusi kita kali ini, semoga mendatangkan manfaat untuk kita semua. Kemudian silahkan Anda mengambil sisi-sisi yang lain yang kemudian bisa memenuhi pundi-pundi kita dalam ilmu pengetahuan. Sahabat-sahabat semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.